Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya what's up guys, Serio kembali lagi di channel R Panggama. Oke, jadi pada komik The Real Story kali ini saya akan menceritakan pertarungan antara monster mirip Longhorse dan monster mirip SCP-166. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalian bisa terus ikuti cerita horor lainnya dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Jadi pada tahun 950 sebelum Masehi, seluruh umat manusia di muka bumi ini terus berperang dan bertarung melawan satu sama lain demi memperebutkan harta, kekuasaan, dan juga wilayah. Para umat manusia di zaman tersebut tidak mengenal belas kasih dan kasih sayang. Mereka semuanya benar-benar haus dunia. Namun dari banyaknya peperangan dan pertumpahan darah, hanya ada dua kubu yang sangat unggul dalam pertarungan apapun, di mana mereka semua mampu menang dan bertahan hingga akhir tanpa mengorbankan banyak pasukan mereka. Kedua kubu tersebut bernama Floch dan Nerlai. Kedua kubu tersebut sangat ditakuti di dalam peperangan. Bukan hanya unggul dalam bertarung, mereka juga sangat spesial dalam ilmu magic dan kekuatan, di mana kedua kubu tersebut memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, karena hanya dalam hitungan detik, kedua kubu ini bisa meluluh lantakkan wilayah di sekitarnya. Di sini saya akan jelaskan dua kubu ini secara singkat. Jadi untuk kubu pertama bernama Floch. Floch sendiri yaitu memiliki satu orang manusia shifter, di mana setiap manusia shifter dapat berubah menjadi raksasa tulang besar berbentuk kerangka hewan yang sangat menakutkan. Lalu untuk hewannya sendiri identik dengan seekor kuda menyerupai naga yang memiliki bentuk tubuh tulang keseluruhannya. Untuk panjangnya tidak ada batasan. Raksasa ini bergerak dengan cara terbang di atas langit. Setiap pergerakannya layaknya seperti ular naga. Raksasa ini memiliki keunggulan pesat dari kubu kedua, di mana raksasa yang dimiliki oleh kubu Floch mempunyai kekuatan api membara dan juga kekuatan yang tak tertandingi. Selain itu, shifter atau manusia di dalam monster tersebut itu juga memiliki hati yang baik dan juga bijaksana, di mana mereka hanya berperang demi kedamaian dan juga kebebasan untuk seluruh hak kehidupan manusia. Sedangkan untuk kubu yang kedua bernama Nerlai. Kubu ini hampir sama seperti kubu yang pertama yaitu Floch, hanya saja memiliki atau pewaris kekuatannya adalah seorang wanita. Ia memiliki sifat bertolak belakang jauh dari sifat shifter Floch, di mana ia sangat brutal, haus dunia, dan membenci perdamaian. Yang membuatnya sangat begitu bahaya adalah kekuatan atau raksasa yang dimilikinya, di mana wanita ini dapat berubah menjadi raksasa wanita yang memiliki kekuatan es atau kristal. Dan kemampuannya itu benar-benar sangat bertolak belakang dengan kubu Floch, di mana raksasa wanita ini dapat membukukan dan merubah apapun yang ia sentuh menjadi es atau kristal beku. Bahkan bukan hanya sentuhannya, suara dari raksasa ini juga bisa membukukan seluruh umat manusia yang mendengarnya secara massal. Jadi apabila manusia yang sudah menjadi es kristal, maka orang tersebut tidak akan bisa berubah menjadi manusia lagi. Dan biasanya manusia itu akan hancur menjadi butiran-butiran kristal es. Sebenarnya hanya ada satu cara untuk menyelamatkan makhluk yang telah dibekukan oleh raksasa wanita tersebut, yaitu dengan semburan api. Namun api yang dimaksud bukanlah api biasa pada umumnya, tapi api tersebut harus berasal dari shifter yang hanya dimiliki oleh monster raksasa milik kubu Floch. Dari sini bisa kita simpulkan mengapa kedua kubu ini sangat ditakuti dalam pertempuran apapun. Karena bukan hanya kekuatan mereka saja, akan tetapi dampak yang dapat ditimbulkan pun akan terkena ke seluruh makhluk hidup yang tak ada sangkut pautnya dengan mereka. Jika kalian ingin tahu asal-usul dari cerita ini, maka kalian harus tonton sampai habis dan jangan sampai di skip-skip, agar setiap alur yang saya ceritakan kalian bisa memahaminya. Jadi sebenarnya, semua konflik dan peperangan yang terjadi ini awal mulanya disebabkan oleh kubu Nerlai yang memiliki rasa sirik dan dengki terhadap kubu Floch. Di mana pada saat itu pemimpin kubu Floch sangat digemari oleh para penduduk bumi, karena selain baik hati, pemimpin Floch juga menganggap semua orang-orang di sekitarnya adalah saudara. Maka dari itulah konflik antara rasa iri yang berlebihan membuat ketua dari kubu Nerlai menjadi sangat begitu kesal dan juga marah, karena ia sangat tidak terima kalau seluruh orang-orang memihak dan menyukai pemimpin Floch dan mulai menjadi anggota atau pengikutnya. Ia sangat ingin membunuh seluruh anggota Floch, namun ia sadar kalau jumlah anggota dan kekuatannya tidak setara dengan bangsa Floch. Jadi untuk sementara waktu ia akan menyimpan dendamnya hingga sampai persiapan Nerlai selesai. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu, masa-masa kekuasaan pemimpin Floch pun sudah semakin tua. Kini saatnya ia turun tahta, karena usianya yang sudah tak memungkinkan ia untuk memimpin masyarakat Floch lagi.
Ia kemudian memutuskan untuk mempercayakan semua tanggung jawab sebagai pemimpin kepada putra kandungnya sendiri. Karena ia sangat yakin kalau anaknya itu akan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dari dirinya. Singkat cerita, kini sang pemimpin telah diganti, tapi kedamaian masih tetap terjaga dengan sangat baik. Bahkan kehidupan seluruh masyarakat juga semakin makmur dan sejahtera. Namun begitu, bangsa Nerlai masih dengan rasa yang sama, yaitu membenci semua bangsa Floch, terutama pemimpin mereka. Ia bersumpah akan membantai semua bangsa Floch hingga tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Setelah beberapa dekade sang anak menjadi pemimpin, ayahnya pun jatuh sakit. Dan tak lama dari itu sang ayah pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Namun sebelum ayahnya meninggal dari jauh-jauh hari, sang ayah sudah meninggalkan suatu warisan yang amat sangat penting, di mana benda tersebut adalah sebuah cairan ajaib yang dapat merubahnya menjadi monster kerangka kuda yang memiliki kekuatan api. Jadi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah wadah khusus yang memang sudah dipersiapkan dari pemimpin Floch sebelum ayahnya. Dan cairan itu juga sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sang ayah juga mengatakan, cairan itu boleh diminum hanya saat bangsa Floch atau masyarakat dunia dalam keadaan yang sangat krisis saja. Entah itu terjadi peperangan ataupun pertempuran yang sangat sulit diselesaikan. Dan barang siapa manusia yang telah meminum cairan itu, maka usianya hanya bertahan 15 tahun saja dari sejak ia meminum cairan itu. Dan setelahnya ia akan mati oleh dampak raksasa yang ada di tubuhnya tersebut. Kabar duka ini akhirnya terdengar hingga seluruh dunia, karena sang ayah merupakan pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Lalu orang-orang dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke negeri Floch hanya untuk ikut menyemayamkan dan berdoa untuk sang pemimpin. Di hari itu sistem pertahanan bangsa Floch benar-benar sangat begitu lemah. Bahkan saking lemahnya kabar ini juga sampai terdengar di telinga pemimpin bangsa Nerlai. Ia benar-benar sangat begitu senang mendengar kabar tersebut, karena ia sudah menanti saat-saat ini berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun sayangnya kondisi ketua Nerlai saat ini juga sudah tua renta. Jadi mau tidak mau ia harus mempercayakan tugas ini kepada putrinya yang merupakan seorang gadis cantik namun memiliki sifat tak jauh berbeda seperti ayahnya. Dan saat itu juga bangsa Nerlai memanfaatkan situasi tersebut untuk menyusup masuk ke dalam kerumunan bangsa Floch. Lalu sang putri Nerlai bersama dengan beberapa kesatria hebatnya masuk ke wilayah Floch dengan cara menyamar menjadi anggota bangsa Floch. Dengan begitu para prajurit Floch tidak akan bisa mengenalinya karena banyaknya orang. Gadis itu terus berjalan menuju keramaian. Ia menuju titik tengah pusat ramainya orang-orang berkumpul. Hingga selang beberapa saat ia akhirnya berhasil menjangkau titik yang ia tuju. Pada awalnya situasi baik-baik saja, hingga tak lama secara tiba-tiba keluarlah kilatan kuning dari area gadis Nerlai tersebut. Dan dari kilatan itu mengakibatkan beberapa orang meninggal karena tersambar kilat kuning tersebut. Masyarakat lain yang melihat hal itu spontan panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Dan setelah kilat kuning berakhir, tak lama keluarlah uap asap panas yang mengelilingi gadis cantik tersebut. Dan tak lama terjadilah ledakan hebat yang tak terhindarkan. Nasib naas semua orang-orang yang berada di area gadis itu mati dengan cara mengenaskan karena terkena dampak petir dan juga ledakan. Setelah asap panas itu menipis, mulai terlihatlah sesosok raksasa tinggi besar berwujud wanita. Rupanya gadis cantik itu telah berubah menjadi Titan wanita yang wujudnya seperti SCP-166. Rupanya kilat kuning dan asap panas tadi disebabkan oleh efek perubahan wanita itu. Setelah berubah jadi Titan wanita atau Famale Titan, tak lama beberapa kesatria yang ikut bersamanya pun ikut berubah menjadi Titan juga. Alhasil hanya butuh hitungan detik saja gadis atau Famale Titan ini bisa meluluhlantakkan seluruh manusia yang ia lihat dengan cara yang agresif dan juga brutal. Nampaknya ia ingin membantai seluruh bangsa Floch. Karena memang ia ditugaskan untuk memusnahkan seluruh bangsa atau anggota Floch sampai tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Orang-orang yang saat itu berada jauh dari lokasi pembantaian berusaha berlari menyelamatkan diri mereka. Namun Famale Titan ini tak ingin adanya manusia yang selamat. Ia pun langsung berteriak sangat begitu kencang. Dan dari teriakannya tersebut mengakibatkan seluruh makhluk hidup yang mendengarnya menjadi kristal es beku, termasuk kesatria milik Famale Titan itu sendiri.
Hanya beberapa menit saja ia sudah berhasil membantai seluruh bangsa Floch. Ia begitu senang dan juga bangga karena tugas ini dapat dia selesaikan dengan sangat mudah. Dan dari teriakan itu, hanya ada satu saja manusia yang tak berubah menjadi kristal es. Ia adalah Pangeran Floch, anak dari sang legenda. Pemuda itu sangat begitu tercengang melihat semua tragedi itu. Ia menyaksikan langsung semua manusia dan makhluk hidup lainnya berubah menjadi es yang beku. Ia benar-benar kesal dan juga marah. Ia bersumpah tak akan pernah memaafkan orang yang telah melakukan semua ini. Kemudian Pangeran Floch itu berlari menuju sumber suara teriakan itu. Dan beberapa menit ia berlari. Akhirnya ia melihat sesosok makhluk dari kejauhan. Ia sangat yakin kalau semua ini adalah ulah dari makhluk tersebut. Makhluk itu bukan lain adalah Titan wanita yang tadi. Famale Titan atau Titan wanita itu kemudian berteriak lagi, yang tujuannya adalah untuk memastikan kalau tidak ada satu orang pun yang selamat. Dirasa semuanya sudah membeku, Titan wanita itu kemudian berniat untuk kembali ke negara Nerlai. Namun pada saat ia hendak melompat, tiba-tiba dari arah lain muncullah ledakan yang sangat begitu hebat dan juga dahsyat. Ledakan itu diiringi dengan kilatan biru di sekelilingnya. Titan wanita yang menganggap kalau itu adalah ledakan dari suatu benda atau hal lainnya tak terlalu memperdulikannya. Namun karena ia ingin memastikan, ia pun mendatangi tempat ledakan itu berasal. Singkat cerita, Titan wanita itu tiba di titik lokasi tersebut. Namun ia sama sekali tak melihat makhluk atau benda apapun yang terbakar. Bahkan tanda-tanda adanya kehidupan pun tak ada. Dirasa aman, ia pun berniat pergi. Namun saat ia hendak melompat, tiba-tiba dari arah bawah tanah muncullah sesosok kerangka fosil kuda yang sangat begitu panjang. Kuda panjang itu keluar dari dalam tanah dan ia langsung menggigit kaki dari Titan wanita dan membawanya ke udara hingga terputus. Hal itu mengakibatkan Titan wanita itu terjatuh seketika. Pada saat terjatuh, kuda panjang atau lebih tepatnya seperti monster Longhorse milik Trevor Henderson ini langsung menyerang kembali Titan wanita ini secara bertubi-tubi tanpa ampun. Namun Titan wanita ini juga tak tinggal diam. Ia langsung memukul balik rongga mulut kuda panjang hingga menembus dan hancur berkeping-keping. Dalam keadaan yang babak belur dan kaki yang terputus, tubuh Titan wanita ini secara otomatis memulihkan luka-lukanya dengan sangat begitu cepat. Begitu juga dengan kuda panjang, yang awalnya kepalanya telah hancur berkeping-keping, langsung pulih kembali seperti semula. Karena seperti yang kalian ketahui, kalau Titan dan kuda panjang dapat beregenerasi, jadi serangan biasa tidak akan bisa memusnahkan mereka berdua. Kini mereka berdua telah pulih kembali. Mereka saling menatap satu sama lain dan berniat saling memusnahkan. Kuda panjang mencoba menyerang lagi dengan serangan-serangan mematikan yang dimilikinya. Namun sayangnya serangan tersebut dapat dia hindari dengan sangat mudah. Floch kemudian berhenti sejenak dan berpikir bagaimana caranya ia bisa mengalahkan monster itu kalau serangannya selalu saja meleset. Saat sedang berpikir, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh serangan mematikan dari arah yang tak terduga-duga. Alhasil Floch atau kuda panjang pun terpental ke udara. Dan tak sampai di situ saja, Titan wanita juga ikut melompat ke udara dan langsung mengeluarkan serangan kristal es pada kuda panjang. Ia memotong-motong kuda panjang menjadi beberapa bagian. Lalu setiap potongan tubuh dari kuda panjang ia lemparkan ke berbagai arah, yang tujuannya agar kuda panjang tidak bisa memulihkan tubuhnya kembali. Lalu setelahnya, Titan wanita itu langsung mengambil dan membawa potongan bagian kepala kuda panjang ke suatu tempat yang benar-benar jauh dari tempat sebelumnya. Tak itu saja, ia juga mengubur kepala kuda panjang itu di dalam tanah, dan pertarungan pun dianggap berakhir oleh Titan wanita. Karena sangat begitu mustahil kalau kuda panjang itu akan bisa hidup kembali setelah serangan yang dilakukannya. Kini ia telah memusnahkan bangsa Floch termasuk pemimpinnya. Ia tak menyangka kalau tugas yang diberikan oleh ayahnya itu sangat begitu mudah untuk dilakukan. Titan wanita itu kemudian berjalan kembali pulang dalam mode raksasa atau Titan. Ia tidak bisa lagi melompat atau menggunakan kekuatannya untuk bergerak karena semua kekuatannya telah ia gunakan untuk penyerangan terakhir tadi pada kuda panjang. Dan tak lama tiba-tiba dari arah depan muncullah lubang hitam besar seperti dimensi lain. Lalu dengan kecepatan tinggi kuda panjang datang dan langsung menggigit leher Titan wanita. Dengan secara singkat Titan wanita itu langsung terjatuh karena si gadis yang ada di dalamnya telah dikeluarkan. Tanpa basa-basi lagi kuda panjang yang berhasil mengeluarkannya dari dalam Titan langsung mengunyah wanita itu secara hidup-hidup dan pertarungan pun selesai.
Karena si gadis tersebut sudah mati ditelan kuda panjang, jadi semua kutukan kristal es yang tadi ikut hilang juga. Dan kini seluruh makhluk hidup telah kembali seperti sedia kala lagi. Oke guys, ceritanya cukup sampai di sini dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua makhluk tersebut yang ada kemiripannya dengan SCP-166 dan juga Longhorse? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kisah ini merupakan sebuah karangan fiksi belaka yang saya buat alurnya sendiri. Tapi itu semua seperti biasanya, percaya atau tidaknya saya kembalikan ke diri kalian masing-masing. Karena saya di sini hanya ingin mencoba mengisi waktu luang teman-teman semua dengan cerita bergambar yang saya buat. Mohon maaf kalau banyak gambar atau suara yang tak pantas didengar atau dilihat, mohon dimaklum. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Tapi jika isi video ini negatif semua, maka buang semuanya. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin request cerita, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Karena dengan subscribe, channel ini akan terus bertahan dan terus berkembang. Oke, saya Rio Panggama mohon pamit. Minasan arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.